Tidak terbayang, akhirnya kami sekeluarga terpapar juga oleh penyakit yang menjadi momok saat ini. Setahun yang lalu kami masih merasa virus ini masih jauh. Namun belakangan ini mulai terdengar keluarga kami ada yang terjangkit. Malam akhir tahun 2020 kami sekeluarga menikmati makan malam bersama dengan keluarga. Tidak lupa kami berdoa bersama agar tetap sehat dan terhindar dari COVID-19. Namun ternyata Tuhan berkehendak lain. Pagi berikutnya, di hari pertama tahun 2021, keluarga kami memberitahu bahwa mereka kehilangan indera penciuman. Wah, hal ini benar-benar bagaikan petir di siang bolong. Kami menjadi sangat khawatir. Beberapa hari kemudian, saya merasa nggak enak badan. Saya berharap ini hanya sugesti sih. Tes antigen dan PCR menunjukkan saya negatif terhadap COVID-19. Namun, semakin hari tubuh saya semakin lemah dan mulai kehilangan nafsu makan. Untuk memastikan saya ke dokter umum dan saya dinyatakan hanya mengalami radang. Dan sesudah beberapa hari minum antibiotik ternyata kondisi saya tidak membaik. Karena itu kami memutuskan untuk kembali ke dokter yang lain untuk diperiksa. Melihat kondisi saya itu, dokter segera menyarankan saya untuk segera melakukan PCR ulang. Dan benar, hasilnya saya dinyatakan positif terpapar COVID-19. Saya mencoba melakukan isolasi mandiri di rumah. Namun kondisi saya semakin buruk. Nafas saya semakin pendek, berjalan dari kamar tidur ke kamar mandi yang hanya berjarak beberapa meter saja, saya sudah ngos-ngosan. Namun satu hal yang saya syukuri, ada seorang malaikat yang Tuhan berikan bagi saya untuk menjaga, menyuapi, berdoa, memasak, membeli obat, bahkan mengantar saya untuk cek darah. Dia adalah istri saya. Dia bahkan tidak tidur di malam hari untuk menjaga saya. Kondisi Alphonse yang memburuk membuat saya mulai khawatir. Setiap jam, saya mengecek saturasi oksigennya. Saya berusaha memujuknya untuk makan, karena untuk menghabiskan 2 sendok nasi saja sudah sulit sekali baginya. Anjuran teman agar sebaiknya kami pisah kamar tidur dulu juga membuat saya tidak tenang. Saya takut sekali kalau terjadi sesuatu padanya, saya tidak tahu. Jadi selama beberapa malam sebelum Alphonse masuk rumah sakit, saya berusaha untuk terus terjaga. Karena saya takut jika saya tertidur akan bablas. Kebetulan kamar anak dengan kamar kami hanya dipisahkan oleh pintu sekat. Jadi saya tidak menutupnya hingga rapat, supaya saya masih bisa mendengar gerakan ataupun suaranya. Begitu saya merasa tidak mendengar pergerakan ataupun suara, saya pasti langsung memeriksanya untuk memastikan bahwa ia masih tertidur. Pada hari ke-10 isolasi mandiri, kondisi Alphonse bertambah parah. Beberapa sahabat menganjurkan agar Alphonse segera dibawa ke rumah sakit. Hal ini menjadi pergumulan tersendiri bagi saya. Ada ketakutan yang sangat besar dalam diri saya. Apalagi mengingat pengalaman beberapa paman kami sebelumnya yang masuk rumah sakit dan tidak pernah keluar lagi dalam keadaan hidup. Bagaimana jika yang terburuk yang terjadi? Kami tidak akan pernah bisa ketemu lagi. Karena semua harus dilakukan sesuai prosedur. Dalam pergumulan ini, Tuhan mengirimkan seorang sahabat yang sekaligus adalah mentor bagi kami, yang membimbing saya untuk sampai pada keputusan melepaskan Alphonse untuk dirawat di rumah sakit. Satu kalimatnya yang menyemangati saya adalah, kalau di rumah sakit, pasti akan lebih bisa ditangani dengan tepat. Nanti kan juga bisa menelepon atau video call. Kalimat ini seolah memberi saya secercah harapan dan keberanian untuk memutuskan dengan benar. Dan dengan bantuan seorang sahabat yang lain, kami diantar ke IGD terdekat agar Alphonse segera mendapat pertolongan yang dibutuhkan sebelum keesokan harinya dipindah ke rumah sakit rujukan khusus COVID. Awal keberadaan saya di rumah sakit rujukan tidak membuat kondisi saya menjadi lebih baik. Saturasi saya terus menurun. Berkali-kali pengambilan darah vena dilakukan untuk memonitor oksigen dalam darah. Hingga satu saat dokter mengatakan jikalau saturasi saya masih terus menurun, kemungkinan besar saya akan masuk ICU. Malam itu saya tidak bisa terlelap. Saya terus terjaga.
Bayangan-bayangan menakutkan kembali bermain dalam pikiran, termasuk bayangan kamar ICU yang dingin dan menyeramkan, dan juga bunyi suara mesin yang mungkin sebentar lagi akan menjadi hunian saya. Malam itu di dalam ketakutan dan kekhawatiran, saya berdoa singkat. Tuhan, tolong saya. Berikan saya kesempatan hidup yang kedua. Ampuni dosa-dosa saya dan kasihanilah saya ya Tuhan. Izinkan saya bisa tidur agar kondisi saya membaik, termasuk saturasi saya. Amin. Perlahan ada damai sejahtera yang timbul yang menggantikan rasa takut saya. Dan satu lagi, ada sukacita yang aneh, yang timbul, yang keluar, yang meluap dari dalam hati. Tiba-tiba saya merasa begitu dikasihi olehnya. Saya menjadi begitu bersemangat. Ada pengampunan yang saya rasakan menambah sukacita itu. Rasanya senang banget. Dan sepanjang malam saya tetap terjaga. Dan saya tidak bisa tertidur. Pagi menjelang dan seperti biasa, saya sudah menduga bahwa suster akan masuk dan mengambil darah vena saya. Dan ketika pengambilan darah selesai, baru saat itu saya merasa lelah. Dan akhirnya saya tertidur pulas. Saya terbangun ketika dokter spesialis paru-paru datang dan memeriksa keadaan saya. Seraya berkata bahwa saturasi saya membaik saat itu. Dan mereka berharap bahwa ini terus membaik. Jujur, saya tidak percaya pada pendengaran saya. Apalagi mengingat bahwa saya ternyata semalaman tidak bisa tidur. Namun sejak saat itu, kondisi saya terus membaik. Dan akhirnya setelah kurang lebih 2 minggu saya dirawat, saya diizinkan pulang. Satu hal yang saya dapatkan selama masa isolasi mandiri tersebut adalah belajar untuk bersyukur. Sekali lagi, sahabat sekaligus mentor kami yang terus-menerus mengingatkan akan hal ini. Dan ya, ada banyak hal yang dapat dan patut kami syukuri. Mulai dari urusan rumah sakit yang cukup lancar, karena kita semua tahu pada masa itu semua rumah sakit penuh. Kiriman makanan dan buah setiap hari, juga suplemen untuk membantu pemulihan kesehatan kami. Doa, dukungan, dan perhatian yang ditunjukkan oleh keluarga, komunitas, para sahabat, dan orang-orang di sekitar kami terlalu banyak dan tidak bisa saya sebutkan semua. Namun di atas semua itu, satu hal yang paling kami syukuri adalah pemulihan relasi kami berdua sebagai suami istri dan juga relasi kami sebagai satu keluarga. Ketika Alphonse sudah mulai membaik, setiap malam kami melakukan video call untuk berdoa bersama. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kami sekeluarga untuk melewati masa-masa itu. Bertemu dengan keluarga adalah kebahagiaan besar yang saya rasakan. Kami sangat bersyukur dapat berkumpul kembali. Tuhan sudah memberikan kepada saya kesempatan kedua. Kesempatan kedua untuk hidup dan juga untuk berkumpul bersama keluarga yang harus saya hargai dan saya syukuri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kedua ini. Kami akan mengisi kesempatan yang sudah Tuhan berikan ini dengan sebaik-baiknya.